Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep untuk berlaga di Pilkada Jawa Tengah 2024. Namun keputusan siapa yang akan diusung akan tetap diberikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasil lembaga survei Indonesia menunjukkan Kaisang Pangarep memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Tengah. 30 Juni lalu, LSI merilis survei 5,2% kurang lebih memilih Ahmad Lutfi. Lalu 2,5% Kaisang Pangarep, 2,1% Sudaryono, 1,8% Bambang Pacul. Survei ini merupakan simulasi top of mind mengenai kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah. Hal ini menarik perhatian Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Puan menyatakan bahwa nama Kaisang Pangarep masuk dalam pertimbangan PDI Perjuangan dalam Pilkada Jawa Tengah. Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Ketua DPP PDI Perjuangan memang berhak mengajukan sejumlah nama untuk maju dalam Pilkada 2024. Namun keputusan tetap akan disampaikan oleh Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elit. Maka PDI Perjuangan membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui sekolah partai dan akhirnya dipersiapkan menjadi pemimpin. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersyukur karena namanya masuk dalam bursa kepala daerah di beberapa wilayah. Namun putra bungsu Presiden Joko Widodo ini mengaku belum mengiyakan apakah akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan yang dijadwalkan pada November mendatang. Ya alhamdulillah aja, tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Tapi sejauh ini kok Kaisang juga mengisyaratkan akan memberi kejutan terkait pilkada dalam beberapa waktu ke depan. Namun ia enggan memberikan informasi mengenai kejutan tersebut. Tim Liputan BTV. Setelah ramai diisukan maju pada Pilgub Jakarta, kini Kaisang Pangarep digadang-gadang akan maju pada wilayah Jawa Tengah. Bahkan PDI menyebut akan mempertimbangkan meminang putra bungsu presiden ini sebagai calon gubernur yang akan diusung. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Aryo Seno, juru bicara PDI Perjuangan, Dedek Prayudi, juru bicara PSI, dan Yoes Kenawas, peneliti tamu Lembaga Survei Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Wilson. Baik, saya ke Mas Yoes terlebih dahulu. Saat ini kita masih menunggu Bang Aryo dari PDI Perjuangan untuk bergabung bersama kami. Tapi kami ingin ke Mas Yoes terlebih dahulu. Ini nama Kaisang menjadi top of mind, nomor 2. Mengapa, unsur apa yang membuat Kaisang kalah bahkan dari Bambang Pacul yang merupakan ketua DPD di mewakili Jawa Tengah? Begini Mas Wilson, yang pertama harus dicatat itu ya kan, ini situasi di Jawa Tengah masih sangat cair, masih banyak sekali kemungkinan siapa yang akan bertarung, dan saat ditanyakan di top of mind memang nama Kaisang masih di bawah Ahmad Lutfi misalkan. Saat diubah pertanyaannya menjadi simulasi tertutup 21 nama, baru nama Mas Kaisang itu ada di posisi pertama dengan angka sekitar 15%. Cuman yang harus dicatat adalah alasan kenapa pemilih atau responden itu menunjukkan pilihan yang cukup tinggi pada calon-calon yang disebutkan karena mereka tidak mengenal nama lain gitu, Mas Wilson. Masih banyak mereka masih menerka-nerka siapa saja yang akan berlaga, dan begitu ada nama yang populer kemudian ada di dalam simulasi, itu yang mereka pilih seperti itu. Dan memang kepopuleran Mas Kaisang ya tidak bisa terlepas dari status beliau sebagai anak Presiden Jokowi. Baik. Dan ini yang saat di cross check juga dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden. Yang paling banyak mendapatkan berkahnya adalah Mas Kaisang, dan yang kedua Pak Ahmad Lutfi. Baik. Seperti itu Mas Wilson. Baik, Mas Dede, kalau dari PSI gimana? Kemarin kan sebenarnya ketumnya ini diusulkan untuk maju di Jakarta, bahkan sempat belusukan hari Jumat lalu. Nah, ini apakah sudah ada keputusan sendiri kalau untuk PSI?
Terus terang begini Mas, di PSI sendiri ya, pada saat PKPU ini belum direvisi ya, PSI memutuskan untuk tidak membahas terlebih dahulu gitu. Karena kami khawatir ketika pembahasan ini sudah mencapai tingkat kedalaman yang lumayan ya, misalnya kami sudah membahas soal chemistry antara calon, kami sudah membahas konfigurasi koalisi partai politik, kami juga misalnya sudah membahas ya soal kemungkinan kontribusi kalau kami mencalonkan si A, si B, kemudian kontribusinya terhadap Pileg 2029 seperti apa. Tentu pertimbangan-pertimbangan di partai kami itu melibatkan banyak sekali variabel. Nah, ketika PKPU ini sudah direvisi ya, artinya putusan MA ini sudah terkonversi menjadi PKPU ya. Nah, baru semenjak saat itulah kami mulai membahas itu. Gitu. Nah, yang dibahas ini yang paling pertama itu adalah apakah Mas Kaisang akan maju di pilkada. Itu. Nah, baru kemudian pembicaraannya berkembang menjadi akan maju di mana. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gembar-gembor Mas Kaisang ya digadang-gadang mau maju di Jakarta, kalau kita teliti lagi, ini asal muasalnya bukan dari kami, bukan dari PSI ya, juga bukan dari Mas Kaisang sendiri ya. Kalau kita lihat ke belakang misalnya di DKI itu kan yang pertama PKB. Lalu kemudian ada Pak Zulhas ya, lalu kemudian juga Mas Wibi dari Nasdem juga sempat menyinggung soal Mas Kaisang dan lain-lain. Nah, khusus di Jawa Tengah ini yang mengangkat nama Mas Kaisang ini adalah sebuah lembaga survei yang dimana hari Senin kemarin saya ngobrol dengan Mas Kaisang membahas soal temuan lembaga survei Indonesia ini. Terus terang Mas Kaisang kaget gitu, Mas Kaisang kaget karena beliau bilang loh ini kok ramenya di Jakarta, moncernya malah di Jawa Tengah. Dan saya sempat menyenggol-nyenggol lah ya, ibaratnya menggoda-goda Mas Kaisang, Mas gimana kalau misalnya saya angkat di media nanti ya soal peluang Mas Kaisang untuk maju di Jawa Tengah. Nah, Mas Kaisang sendiri mengatakan, oh jangan Mas, saya nggak enak dengan Irjen Lutfi. Jadi begini, salah satu variabel yang kami perhitungkan ketika kita ingin mengusung seseorang di pilkada adalah kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Sementara di Kim sendiri, ini kesepakatan untuk mengusung Irjen Lutfi ya, mohon maaf, itu sudah bisa dibilang hampir rampung lah gitu. Tapi kan memang saya nggak bisa mengatakan rampung 100%, karena di politik itu kita harus selalu menyediakan ya ruang untuk katakanlah ruang untuk perubahan nanti di last minute dan lain-lain. Kurang lebih begitu Mas. Saya ke Mas Aryo Seno yang bergabung bersama kita, yang baru bergabung bersama kita. Mas Aryo, ini kalau kita melihat kan sebenarnya Jawa Tengah ini kan kandang banteng. Nah, tapi ternyata untuk top of mind meskipun baru diselenggarakan pada 30 Juni lalu, tapi ternyata nama Kaisang Pangarep nomor 2. Apakah ini masih ada Jokowi efek di sana atau memang nama Jokowi ternyata lebih besar dibandingkan dengan PDI Perjuangan untuk di Jawa Tengah? Ya, terima kasih Mas Wilson. Jadi secara umum sebenarnya di dalam pilkada ini kami lebih ingin menginvestasikan energi untuk mempersiapkan yang terbaik dari kader-kader internal kami. Bagaimanapun sebagai partai politik yang punya asas kaderisasi, kami percaya pada pelembagaan partai, kami percaya pada sekolah partai, dan kami percaya pada rekam jejak seseorang untuk maju di jabatan publik itu harus inherent dengan kompetabilitas dan apa yang sudah dia lakukan di masa lalunya. Maka kami hari ini di dalam setiap tahapan pilkada tentu akan memprioritaskan kader-kader kami sendiri. Bahwa ada kemungkinan calon-calon eksternal yang muncul di lembaga survei, di berbagai polling, kami menghargai itu. Tetapi sebagai satu partai politik kami ingin agar kader-kader kami dapat mendapat kesempatan untuk bisa bertarung di pilkada untuk menunjukkan apa yang dia sudah lakukan selama ini. Bahwa kami bersyukur di Jawa Tengah kami kembali dipercaya untuk menjadi pemenang pemilu legislatif kemarin. Artinya kalau bicara kandang banteng sebagai partai politik, yes. Dari tahun ke tahun kami telah melihat pakem sosiologis di Jawa Tengah dan memang secara ideal adalah pasangan nasionalis religius yang biasanya menjadi pemenang di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu kami juga menyadari bahwa stok kepemimpinan kami di Jawa Tengah cukup banyak. Nama-nama yang muncul dari bawah cukup banyak, kader kami yang menjadi kepala daerah juga cukup banyak, sehingga tentu di dalam pilgub besok harapan kami dapat memprioritaskan kader di dalam proses kontestasi pilkada yang akan datang. Saya rasa itu. Baik, tapi hari Rabu lalu Ketua DPP PDI Perjuangan Ibu Puan Maharani menyebutkan ada kemungkinan
untuk nama Kaisang Pangarep. Ini dilirik seperti itu. Apakah mungkin akan menyatukan Kaisang Pangarep dan kemudian Bambang Pacul untuk di Jawa Tengah, atau seperti apa kemungkinan dari PDI Perjuangan? Ya kan hari ini belum pasti juga nama-nama yang akan maju siapa. Disampaikan Bung Yus Kenawas tadi bahwa semuanya masih sangat cair. Dinamikanya masih sangat cair, komunikasi politik antar parpol untuk menentukan nama juga sangat cair. Harus kita ingat bahwa memang di dalam pilkada ini logika ketokohan sangat dominan. Artinya nama dari tokoh itu sendiri yang harus diperhatikan. Bahwa menjadi pencermatan kami ada banyak tokoh-tokoh yang sudah mulai melakukan pemanasan mesin politik baik di darat maupun di udara. Tetapi PDI Perjuangan sendiri sebagai satu partai kami belum mengambil sebuah keputusan untuk mengerucutkan endorsement atau rekomendasi dukungan politik kepada tokoh tertentu. Baik. Maka tentu konsolidasi pemenangannya tentu tidak semasif teman-teman yang lain. Tetapi dalam konteks ini kami cukup serius dalam mempertanggungjawabkan pilihan politik kami nantinya. Nama-nama semua yang beredar tentu kami perhatikan, kami cermati, tetapi secara kebatinan kami di dalam posisi yang ingin memprioritaskan kader internal kami sendiri. Saya rasa itu, Mas. Baik, saya ke Mas Yus. Mas Yus, kalau melihat putra presiden ini sebenarnya kira-kira peluang besarnya itu ada di Jakarta atau di Jawa Tengah, Mas Yus? Kalau saya melihatnya ini kan masih dicoba-coba ya, Mas Wilson, di berbagai daerah. Ada kemarin sempat disebutkan di Jakarta, sebelum di Jakarta sempat disebutkan juga di Depok, sebelum di Depok juga sempat disebutkan juga di Surabaya. Jadi ini masih melihat di mana kira-kira Mas Kaisang ini nantinya paling cocok untuk ditempatkan gitu. Apakah ditempatkan sebagai nomor 1 atau nomor 2, itu pertanyaan lain. Tapi kayak tadi Mas Uki bilang juga, itu kan semua masih cair juga. Mas Kaisang juga mengapresiasi kalau namanya muncul di beberapa survei gitu dan di beberapa tempat, dan tentu saja ini masih mencari format, Mas Wilson, per hari ini. Jadi apakah akan lebih besar di Jakarta atau lebih mungkin di Jawa Tengah, tergantung, karena di Jakarta lawannya itu juga berat-berat, ya kan? Ada Mas Anies gosipnya, kemudian ada juga Pak RK, terus kemudian tadi menurut liputan juga ada Mas Nadiem. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri, meski sudah populer, yang harus diingat popularitas Mas Kaisang itu udah 80%, tapi top of mind-nya masih sekitar 15%. Ini sangat tidak efektif sebenarnya, Mas Wilson. Baik, saya ke Mas Dede. Mas Dede, ini ke hari Jumat lalu Mas Kaisang ini belusukan di Jakarta. Apakah sebenarnya ini mengisyaratkan juga bahwa Mas Kaisang sebenarnya lebih ingin untuk berkontestasi di Jakarta terlepas dari PKPU? Ya enggak, Mas. Jadi sebenarnya semenjak pileg yang lalu ya, Mas Kaisang itu memang sudah sering belusukan ya. Saya menangkap bahkan di Jakarta itu lebih dari 6-7 kali itu. Nah, kemudian sekarang beliau juga belusukan lagi, ya tujuannya memang untuk menangkap aspirasi dari arus bawah, kurang lebih seperti itu ya. Terlebih ya, kapasitas beliau itu kan ketua umum partai, artinya ya sah-sah saja karena ini pilkada sudah dekat ya, terus kemudian diasosiasikan dengan kepentingan untuk pilkada gitu. Tapi saya dapat pastikan bahwa belusukannya Mas Kaisang ya beberapa hari yang lalu, termasuk hari Jumat ya, Jumat lalu juga ya, biasanya setelah sholat Jumat ya, itu untuk memastikan ya bahwa kami di PSI itu dapat mengantongi bank masalah yang betul-betul berasalnya dari rakyat ya. Sehingga kemudian karena kami juga sudah punya dewan 8 orang ya di DPRD, sehingga kemudian masalah-masalah tersebut dapat kami komunikasikan ke fraksi PSI di DPRD DKI. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Mas Kaisang maju ya, tapi ini hanya belusukan-belusukan biasa, dan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak sebelum musim pilkada ini begitu heboh. Kurang lebih begitu, Mas. Baik, kita akan nantikan seperti apa komunikasi antar partai sehingga siapa yang akan diusung, entah itu di Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta, apakah nama Kaisang Pangarep masih akan dicantumkan oleh partai-partai. Kita akan nantikan. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Bang Aryo Seno, juru bicara PDI Perjuangan, Mas Dede Prayudi, juru bicara PSI, dan juga Mas Yus Kenawas, peneliti tamu Lembaga Survei Indonesia, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih.